Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengelola referensi menggunakan Microsoft Word. Bagi rekan-rekan yang sedang menulis karya ilmiah, makalah atau laporan akademik, mengelola referensi dan kutipan dengan benar adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keakuratan serta memenuhi standar penulisan yang baik. Pada tutorial ini, kita akan membahas beberapa fitur penting dalam pengelolaan referensi di Microsoft Word. Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut, proses penyusunan referensi akan menjadi lebih cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Jadi, pastikan untuk mengikuti tutorial ini sampai selesai ya. Yuk kita mulai. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian tab Reference. Pada bagian fitur References terdapat bagian Insert Citation, Manage Sources, Style, dan Bibliography. Pada bagian Insert Citation digunakan untuk menyisipkan kutipan sumber di mana saja dalam teks. Kutipan ini akan otomatis diformat sesuai gaya penulisan sitasi yang dipilih. Kemudian, pada bagian Manage Sources digunakan untuk menyimpan, mengedit, atau menghapus sumber-sumber yang sudah dimasukkan. Sumber yang sudah ditambahkan di dokumen akan tersimpan dan dapat digunakan kembali pada dokumen yang lain. Kemudian, pada fitur Style atau gaya penulisan sitasi, mendukung beberapa penulisan sitasi yang umum digunakan, seperti APA, MLA, dan lainnya. Pada fitur Bibliography digunakan untuk menyusun daftar pustaka secara otomatis. Microsoft Word akan mengumpulkan semua sumber yang Anda kutip dan membuat daftar pustaka di akhir dokumen sesuai dengan format gaya sitasi yang dipilih. Dengan fitur-fitur ini, Microsoft Word memudahkan pengelolaan referensi secara cepat dan akurat sehingga kita bisa lebih fokus pada konten penulisan. Jika kita ingin menambahkan sitasi dari suatu sumber, maka pada bagian fitur References kita pilih Insert Citation, kemudian kita klik Add New Source, sehingga muncullah bagian Create Source. Pada bagian ini, kita dapat menambahkan sumber terbaru. Di bagian Tab of Source terdapat beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Sebagai contoh, saya ingin mengambil kutipan dari artikel jurnal. Pada bagian Author, kita memasukkan nama penulis yang berada di artikel jurnal tersebut. Jika nama penulis lebih dari satu, maka di bagian sebelah kanan terdapat fitur Edit. Di bagian Edit Name ini terdapat bagian Add Name, yaitu Surname adalah nama terakhir dari nama penulis, kemudian First adalah nama pertama dari nama penulis, dan Middle adalah nama tengah dari nama penulis. Sebagai contoh, saya tambahkan jika penulis lebih dari satu, maka kita klik Add, lalu kita tambahkan nama penulis yang lainnya. Setelah nama penulis muncul di bagian Names, kita klik OK. Lalu kita tambahkan judul di bagian ini. Selanjutnya, kita menambahkan nama jurnal di bagian Journal Name. Kemudian, kita tambahkan tahun penerbitan jurnal, halaman jurnal. Pada bagian artikel jurnal atau sesuai format penulisan sitasi, biasanya terdapat volume ataupun nomor jurnal. Pada tampilan awal ini, volume dan nomor jurnal tidak muncul, maka kita klik Show All agar memunculkan pilihan yang dapat kita tambahkan, seperti volume dan isu.
Setelah dirasa cukup, maka kita klik OK. Maka muncullah citasi seperti berikut. Jika kita ingin mengedit citasi ini, maka kita klik, lalu kita pilih di bagian drop-down-nya, sehingga muncul Edit Citation ataupun Edit Source. Jika ingin mengedit citasi, maka kita klik Edit Citation, sehingga muncul tampilan seperti ini. Dan jika kita ingin mengedit source-nya, maka kita klik Edit Source. Dan muncullah sumber yang saya tambahkan tadi. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah gaya penulisan citasi, maka kita pilih bagian Fit to Reference lagi, kemudian pilih Style. Di bagian Style ini terdapat penulisan gaya citasi yang lain. Saya pilih apa? Maka gaya penulisan citasi akan berubah sesuai dengan citasi yang saya pilih. Selanjutnya, di bagian References terdapat fitur Manage Sources. Jika saya mengkliknya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat fitur Master List dan Current List. Current List ini adalah sumber terbaru yang saya tambahkan, sedangkan Master List ini adalah sumber lama yang saya simpan dari dokumen sebelumnya yang saya gunakan sebagai kutipan pada karya ilmiah yang lama. Jika saya ingin menggunakan referensi lama, maka di bagian Master List ini kita pilih referensi lama yang ingin saya pilih. Kita pilih ini. Lalu kita klik copy. Maka referensi yang lama akan muncul di bagian Current List. Lalu kita klik close. Selanjutnya, jika kita ingin membuat daftar pustaka, maka kita pilih fitur reference kembali, kita klik bibliografi. Dari ketiga ini, kita akan memilih bibliografi atau reference atau works cited. Sehingga muncullah daftar pustaka yang saya pilih di bagian current list tadi. Di bagian ini, jika saya kembali ke bagian manage source, dan jika ingin saya hilangkan salah satu sumber, seperti ini, saya pilih, kemudian saya delete satu sumber saja, maka kita klik close, lalu kita klik update citation and bibliography, maka daftar pustaka yang tercantum atau sumber referensi yang tercantum hanyalah satu sesuai dengan yang ada di current list tadi. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah gaya penulisan yang ada pada daftar pustaka, maka kita dapat mengklik reference, kemudian kita ganti stylenya menjadi style yang lain, sehingga penulisan citasi dan daftar pustaka akan berubah sesuai dengan gaya penulisan yang saya pilih. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengelolaan referensi dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Semoga dapat dipahami dan silahkan dicoba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.